Shalom, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Mari kita menyerahkan hidup dan kehidupan kita ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dan kita percaya segala sesuatu yang dalam tangan kasih Tuhan pasti baik dan luar biasa. Dan untuk memulai hari ini, mari kita serahkan kehidupan kita. Kita berdoa, kita minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga. Kami bersyukur, kami berterima kasih atas penyertaan-Mu, atas selawatan-Mu, atas naungan kasih-Mu yang nyata dan luar biasa dalam kehidupan kami. Dan untuk memulai hari ini, kami ingin memuji, menyembah, bahkan akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya semua yang baik boleh Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Kami membawakan langkah kami membawakan kehidupan kami. Bimbing berkati kami ya Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu. Kami ingin menyembah dan memuliakan nama-Mu yang kudus. Amin. Dimanapun kita berada, setiap langkah kita, mari kita serahkan hanya kepada Tuhan dan percaya Tuhan akan terus memberkati kehidupan kita. Kita memuji nama Tuhan, firman-Mu pelita bagi kami.
kami dan terang bagi jalan kami. Dan kami juga menyerahkan setiap langkah kami, setiap pergumulan kami, setiap harapan kami hanya kepada Engkau ya Tuhan. Karena kami percaya Tuhan terus memberikan yang terbaik bagi hidup dan kehidupan kami. Hari ini bersama kami anak-anak-Mu akan membaca dan akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami minta pimpinan Roh Kudus-Mu ya Tuhan memberkati, menyertai, sehingga firman yang boleh bersama kami dengar tidak berlalu begitu saja, melainkan boleh berakar, bertumbuh, berbuah dalam hidup dan kehidupan kami, bahkan boleh menjadi sumber terang bagi jalan kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan bagi kami siap untuk mendengarkannya, dan berkatilah hamba-Mu yang akan berkata-kata sesuai seturut dengan kehendak Tuhan. Amin. Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara, sobat embun yang diberkati Tuhan, dimanapun Anda berada saat ini. Mari kita buka Alkitab kita dari Efesus pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10, menjadi dasar perenungan firman Tuhan bagi kita pada hari ini. Namun di sini saya hanya membacakan 3 ayat bagi kita, yaitu ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10. Di bawah perikop hidup sebagai anak-anak terang. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dan diberkati Tuhan, hari ini kita diperhadapkan dengan teks yang merupakan tulisan Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus mengenai hidup sebagai anak-anak terang. Nah, berbicara tentang terang, kehidupan saya dan saudara tentunya tidak pernah terlepas dan senantiasa memerlukan terang atau cahaya dalam menjalani kehidupan aktivitas kita sehari-hari. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, ketika mati lampu, ruangan menjadi gelap, hanya satu yang terutama kita cari saat itu, yaitu terang atau cahaya. Kalau sudah menjumpai terang, tenang rasanya, dan akan lebih mudah bergerak kemana-mana ketika kita sudah melihat terang atau cahaya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dalam teks kita ini tadi Paulus menyampaikan pada ayat yang ke-8 dikatakan, kamu adalah terang di dalam Tuhan. Apa yang membuat Paulus menyampaikan ini Bapak Ibu Saudara? Efesus menjadi salah satu kota perdagangan di mana ada begitu banyak orang asing yang datang di sana dengan berbagai latar belakang budaya dan kepercayaan yang beraneka ragam Bapak Ibu Saudara. Efesus ini menjadi salah satu kota tempat jemaat dibangun oleh Rasul Paulus, yang tidak hanya terdiri dari orang-orang Yahudi saja, tetapi orang-orang non-Yahudi juga ada di sana. Sehingga Paulus melalui suratnya ini ingin mengingatkan perbedaan hidup antara anak-anak gelap dan anak-anak terang. Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus menggambarkan sendiri kehidupan orang-orang di dalam kegelapan. Itu bisa kita lihat pada ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima, yaitu adanya percabulan, rupa-rupa kecemaran, keserakahan, perkataan kotor, kosong dan sembrono yang kerap kali dilakukan oleh penyembah-penyembah berhala. Karena saat itu juga maraknya penyembahan terhadap dewa-dewa
yang juga menggoyahkan iman jemaat di Efesus, sehingga itu berdampak dalam sikap dan perbuatan hidup jemaat di Efesus, Bapak Ibu Saudara. Sementara itu, yang disebut dengan anak-anak terang adalah mereka yang hidup di dalam Tuhan. Dikatakan dalam ayat yang pertama, menjadi penurut-penurut Allah. Dalam terjemahan baru yang pertama, menjadi penurut-penurut Allah. Kemudian dalam terjemahan baru edisi yang kedua, Bapak Ibu Saudara, meneladani Allah dikatakan. Juga yang melakukan kebaikan, keadilan dan kebenaran, serta yang berkenan di hadapan Allah. Itulah perbedaan yang harus dipahami antara anak-anak terang dan anak-anak gelap. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, pertanyaannya setelah kita mengetahui perbedaan, apakah kita sudah termasuk anak-anak terang atau kita masih menjadi anak-anak gelap? Lalu apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak terang, Bapak Ibu Saudara? Yang pertama, kita perlu memahami status kita dahulu. Bahwa kita mengalami transformasi status dari gelap menjadi terang, Bapak Ibu Saudara. Rasul Paulus menjelaskan bahwa orang-orang yang menerima keselamatan dari Yesus Kristus adalah anak-anak terang. Sebelum mengenal Yesus, bahkan sebelum Yesus ada, manusia yang ada di dunia ini diibaratkan hidup di dalam kegelapan. Mengapa dikatakan gelap, Bapak Ibu Saudara? Ibaratnya kita berada di dalam ruangan yang gelap, kita tidak bisa melihat apa-apa yang ada di depan kita. Bahkan ada orang yang ketika berada di dalam ruangan gelap, bernapas pun rasanya berat dan sulit, Bapak Ibu Saudara. Demikian juga kehidupan manusia yang belum mengenal Yesus dikatakan dalam keadaan gelap karena mereka tidak punya jaminan keselamatan atau jaminan kehidupan yang kekal. Sebab dikatakan dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara, yang awalnya kita tidak bisa melihat apa-apa, tetapi setelah kita mengenal Yesus, kehidupan kita ke depan pun kita sudah memiliki jaminan. Jaminan kehidupan yang kekal, jaminan keselamatan, Bapak Ibu Saudara. Kemudian kehidupan manusia yang awalnya dikatakan kita seperti keadaan terjerat, berada dalam ruangan yang gelap, susah untuk bernapas, sulit untuk bernapas, Bapak Ibu Saudara. Tetapi ketika kita sudah mengenal Yesus, kita seperti berada dalam keadaan terlepas, bebas dari jerat dosa dan maut. Inilah yang bisa kita pelajari bahwa ada transformasi perubahan status kita dari keadaan gelap menjadi terang, Bapak Ibu Saudara. Dari yang tidak punya jaminan kehidupan dan terjerat, kini menjadi memiliki jaminan kehidupan, jaminan keselamatan, Bapak Ibu Saudara. Kemudian hal yang kedua, setelah kita mengetahui bahwa kita adalah orang-orang yang statusnya sudah dibaharui di dalam Tuhan, hidup di dalam terang, lalu apa yang harus kita lakukan? Yaitu membawa, menunjukkan, membagikan terang itu dimanapun kita berada. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, Rasul Paulus dalam teks ini dengan jelas pada ayat yang ketiga sampai ayat yang ketujuh dikatakan, percabulan, rupa-rupa kecemaran,
keserakahan disebut pun jangan di antara kamu. Demikian juga kita disuruh untuk menjauhi perkataan kotor, perkataan yang kosong dan sembrono, perkataan-perkataan yang tidak membangun, melainkan dengan mulut kita ucapan syukurlah yang harus keluar dari perkataan kita, Bapak Ibu Saudara. Hidup menjadi anak-anak terang yang menghasilkan buah yang baik, keadilan dan kebenaran. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, dalam keluarga, dalam gereja, lingkungan pekerjaan kita, lingkungan masyarakat, bahkan dimanapun kita berada, hendaknya kita membawa terang itu sehingga setiap orang bisa merasakan terang itu dari diri kita, menerima sinar kita, merasakan manfaat kita. Dan biarlah kehadiran kita selalu membawa sukacita di tengah orang banyak. Dan orang-orang bisa merasakan kehadiran kita, Bapak Ibu Saudara. Orang-orang bisa melihat terang di tengah gelap. Dan di atas segala sesuatunya itu, nama Tuhan semakin dipuji dan dimuliakan karena orang-orang mengenal Tuhan melewati karya dan perbuatan kita, Bapak Ibu Saudara. Kiranya melewati firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan, pedoman di dalam kita menjalani kehidupan kita di tengah dunia ini. Amin untuk firman Tuhan. Saya mengajak kita semuanya untuk berdoa. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan, karena kami memiliki Allah yang setia, Allah yang Immanuel, yang akan terus menyertai kehidupan kami, dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, hari ini kami diberikan kesempatan untuk memuji memuliakan nama-Mu, serta mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman Tuhan itu boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi pedoman di dalam kami menjalani kehidupan kami di tengah dunia ini. Bahkan firman Tuhan hari ini mengingatkan kami semua bahwa kami adalah anak-anak terang. Oleh sebab itu ya Tuhan, biarlah kehidupan kami senantiasa memancarkan terang kasih Tuhan dimanapun kami berada. Pakailah hidup kami ya Tuhan, agar boleh menjadi teladan, agar boleh menjadi berkat dimanapun kami berada, baik itu di tengah keluarga, di tengah gereja, di tengah lingkungan pekerjaan kami, bahkan di dunia ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin.